semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai strategi belajar mengajar yang harus dilakukan ataupun ditempuh oleh seorang guru ataupun pendidik. Nah, perkenalkan, nama saya Sri Hoiriah, dan dalam pemaparan ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Novia Nur Oktaviani dan juga Siska Nurizkia Amelia. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balai Bandung. Selamat menonton. Berbicara mengenai strategi ialah rencana, pola, langkah. Sedangkan belajar adalah kegiatan memperoleh ilmu dan mengajar ialah kegiatan mentransfer ilmu. Jadi, strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar ataupun strategi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentu saja dalam strategi pembelajaran ada bermacam-macam. Yang pertama, strategi ekspositori yaitu meliputi preparasi ataupun persiapan pembelajaran, meliputi apersepsi yaitu pertanyaan atau uraian singkat pada siswa, meliputi presentasi yaitu guru menjelaskan atau menyajikan materi dengan cara berceramah, dan meliputi resitasi ialah bertanya atau menyuruh siswa untuk menyatakan kembali mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, strategi belajar mengajar yang kedua ialah strategi inquiry, yaitu strategi yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan informasi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, strategi berbasis masalah ataupun problem solving. Nah, strategi ini sama saja dengan strategi inquiry, namun dalam strategi soal ini jadi siswa diharapkan mampu memecahkan masalah. Nah, strategi yang keempat ialah peningkatan kemampuan berpikir, yaitu strategi yang menekankan kemampuan berpikir pada siswa. Nah, yang kelima ada strategi kooperatif, ialah strategi yang dalam pembelajarannya dengan cara berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada strategi belajar afektif, yaitu strategi yang berhubungan dengan nilai yang tumbuh dalam diri siswa. Di belajar mengajar ada 5 yang harus kita perhatikan. Kelima poin tersebut ialah pendekatan, metode, teknik, media, dan juga model. Nah, baik kita bahas satu persatu ya. Pendekatan dalam pembelajaran adalah proses atau perbuatan ataupun cara mendekati. Nah, pendekatan di sini ialah pendekatan yang harus dilakukan guru pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, tentu saja ada bermacam-macam pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru ataupun pendidik. Di antaranya, yang pertama, pendekatan formal. Pendekatan ini ialah pendekatan yang menekankan pada pembelajaran yang bersifat rutin dan konvensional. Jadi peserta didik belajar dari pengalaman ya, Ibu Bapak Guru. Nah, yang kedua, pendekatan fungsional ialah pendekatan yang mengharuskan kontak langsung antara pendidik dan juga peserta didik. Yang ketiga, pendekatan integral ialah pendekatan yang bersifat multidimensional. Apa sih itu multidimensional? Ialah berkesinambungan dan menunjang ilmu dengan ilmu lainnya. Yang keempat, adanya pendekatan sosiolinguistik ataupun masyarakat bahasa. Tetapi ya, dalam pendekatan ini biasanya digunakan oleh guru ataupun pendidik dalam pembelajaran bahasa. Jadi, pendekatan ini ialah hubungan tentang gejala masyarakat dan juga gejala bahasa. Nah, yang kelima ialah pendekatan psikologi. Kita keliru bahwasanya jika pendekatan psikologi hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, yaitu oleh psikolog, tetapi tidak ya, bahwasanya guru ataupun pendidik boleh menggunakan pendekatan psikologi ini. Nah, pendekatan ini ialah pendekatan yang menelaah bagaimana cara peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik tersebut sebagai individu yang kompleks. Dan yang keenam, pendekatan psikolinguistik. Nah, pendekatan ini sama ya, pendekatan untuk pembelajaran bahasa. Ialah pendekatan
yang bagaimana proses terjadi dalam benak anak atau pikiran anak ketika mulai belajar bahasa, serta bagaimana perkembangannya. Yang ketujuh, ialah pendekatan behavioristik. Nah, apa sih pendekatan behavioristik itu? Pendekatan behavioristik ialah pendekatan dari luar atau stimulus respon, yang dimana lingkungan memberikan stimulus, sedangkan siswa atau pembelajar memberikan respon. Nah, yang terakhir, ada pendekatan pengelolaan kelas. Ibu bapak guru, bahwasanya di dalam pendekatan pengelolaan kelas ini ada bermacam-macam pendekatan. Jadi pengelolaan kelas ini dipandang sebagai proses seorang guru untuk mengontrol tingkah laku peserta didik ke arah yang menjadi lebih disiplin. Nah, dalam pendekatan kelas ini ada yang dinamakan dengan pendekatan otoriter, yaitu pendekatan untuk menciptakan atau mempertahankan ketertiban suasana kelas. Nah, dalam pendekatan pengelolaan kelas ini juga ada pendekatan permisif. Apa sih itu pendekatan permisif? Ialah pendekatan yang memberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat siswa. Nah, yang ketiga, ada juga pendekatan pengubahan perilaku, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk mengubah perilaku siswa. Yang keempat, ada juga pendekatan iklim sosio-emosional. Nah, jadi pendekatan iklim sosio-emosional ini adalah pendekatan yang memiliki hubungan antara guru dan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dan yang kelima, dalam pendekatan pengelolaan kelas ada pendekatan proses kelompok, yang dimana pendekatan yang menekankan kegiatan pembelajaran kelompok. Nah, dan yang terakhir ada pendekatan komunikatif, yaitu pendekatan yang membimbing siswa agar mampu berkomunikasi dalam situasi atau kondisi manapun. Itu ya penjelasan saya mengenai macam-macam dari strategi dan juga hal-hal yang harus digunakan atau dilakukan dalam strategi belajar mengajar. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas atau dijelaskan oleh rekan saya, yaitu oleh Novia Nur Oktaviani dan juga Siska Nurizki Amelia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin kedua, yaitu tentang metode. Metode pembelajaran adalah cara atau langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam metode itu ada 14. Nah, yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode menerangkan secara lisan kepada sekelompok pendengar. Kemudian yang kedua, ada metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang atau lebih untuk bertukar pikiran dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi ini adalah metode pembelajaran di mana seorang demonstrasi, yaitu baik guru maupun peserta didik, menunjukkan atau mempraktekannya secara langsung di hadapan guru ataupun peserta didik. Kemudian yang kelima, ada metode resitasi. Nah, metode ini adalah suatu metode pembelajaran yang mengharuskan peserta didik membuat resum dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Kemudian, yang keenam, ada metode pembelajaran eksperimental. Nah, metode ini adalah suatu pengelolaan pembelajaran dengan cara peserta didik melakukan aktivitas percobaan, mengalami dan membuktikan sendiri dengan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian, yang ketujuh ada metode study tour. Metode ini adalah metode pengajaran dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek atau tempat guna memperluas wawasannya. Kemudian, yang ke-8 ada metode latihan keterampilan. Metode ini adalah suatu metode pengajaran dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang-ulang kepada peserta didik. Kemudian yang ke-9 ada metode pengajaran beregu. Nah, metode ini adalah suatu metode mengajar dengan cara pendidik atau gurunya lebih dari satu, yang masing-masingnya mempunyai tugasnya sendiri. Kemudian yang ke-10 ada metode fair teaching method. Nah, ini adalah metode ini sama dengan metode mengajar yang dibantu oleh teman. Nah, jadi metode ini adalah metode belajar yang dibantu oleh teman. Kemudian yang ke-11 ada metode pemecahan masalah atau disebut juga problem solving method. Dapat diartikan sebagai rangkaian pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Kemudian yang ke-12 yaitu ada project method atau disebut juga dengan metode perancangan.
Nah, yaitu suatu metode pengajaran dengan meminta peserta didik merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian. Nah, kemudian yang ke-13 yaitu ada Taylor Method. Nah, metode ini adalah suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian-sebagian, misalnya ayat per ayat, kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya yang tentunya saling berkaitan. Kemudian, yang ke-14 yaitu ada metode global. Nah, metode ini adalah metode mengajar dengan cara peserta didik diminta untuk membaca keseluruhan materi, kemudian peserta didik diminta untuk menulis apa yang dia dapat dari buku tersebut. Nah, itu adalah pembahasan mengenai metode. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu mengenai teknik. Nah, teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Nah, macam-macam teknik pembelajaran yaitu ada 5, yaitu ada teknik diskusi, teknik kerja kelompok, teknik penemuan, teknik tanya jawab, dan teknik ceramah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teknik diskusi. Teknik diskusi di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih yang terlibat. Mereka saling bertukar pikiran dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian, yang kedua yaitu ada teknik kerja kelompok, di mana siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, siswa tersebut mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, yang ketiga ada teknik penemuan atau disebut juga discovery, di mana siswa mengamati, mencermati, mencari sendiri sehingga siswa dibiarkan menemukan sendiri, guru hanya membimbing dan memberikan instruksi saja. Kemudian yang keempat, yaitu ada teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab ini adalah kegiatan baik guru maupun siswa melakukan tanya jawab terkait dengan pembelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian, yang terakhir yaitu ada teknik ceramah. Teknik ceramah adalah teknik yang paling tradisional dan konvensional yang telah lama dilakukan dalam sejarah pendidikan, di mana teknik ini seorang guru mentransfer ilmu pengetahuannya kepada peserta didik melalui penyampaian secara lisan. Nah, itu adalah pembahasan mengenai teknik pembelajaran. Akan saya bahas yaitu mengenai media pembelajaran dan model pembelajaran. Baik, langsung saja kepada materinya, yaitu ada media. Pengertian media adalah alat atau wadah atau perantara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu pesan atau interaksi dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjut, yaitu ada macam-macam media yang harus kita ketahui. Yang pertama ada media visual seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafis, kartun, poster, peta atau globe, dan papan panel, dan papan buletin. Lalu yang kedua ada media audio, contohnya seperti radio dan alat perekam atau recorder. Yang ketiga ada proyeksi diam, seperti film bingkai, film rangkai, OHT, proyektor, dan mikrofilm. Dan yang terakhir yaitu ada proyeksi gerak dan audio visual seperti film gerak, film gelam, program televisi, dan video. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait dan digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Ya. Selanjutnya perlu kita ketahui juga yaitu ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu problem based learning atau PBL, pembelajaran yang memacu peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan. Yang kedua yaitu ada project based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan hasil berbagai pelajaran. Yang ketiga ada inquiry learning, yaitu pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan,
dan melanjutkan pencarian pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan masalah yang diberikan oleh guru. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.